Bayangin ekonomi sebagai sebuah mesin yang besar. Nah, UMKM itu roda giginya. Tanpa mereka, semuanya bisa macet. Oke, kali ini saya Muhammad Marsal Dafaris akan membahas terkait UMKM. Mari kita simak videonya hingga selesai. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah suatu usaha mandiri dengan batas-batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara dengan logika, budaya, kepentingan, dan semangat bisnis tertentu. Setiap negara memiliki cara sendiri dalam mengatur dan mendefinisikan UMKM, tergantung pada kondisi ekonomi, budaya, dan kebutuhannya. Adapun keunggulan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar, yang pertama, cepat ambil keputusan, karena UMKM ini tidak punya banyak birokrasi. Yang kedua, dekat dengan pelanggan, karena skala usaha kecil memungkinkan pemilik dan karyawan ini terhubung langsung dengan konsumen. Yang ketiga, fleksibel dan mudah beradaptasi, karena struktur usahanya tidak rumit sehingga bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Yang keempat, lingkungan kerja lebih akrab. Karena jumlah karyawan sedikit, hubungan antara pekerja lebih erat dan suasana kerja lebih kekeluargaan. Yang kelima, komunikasi langsung dan terbuka. Karena tidak banyak lapisan struktural. Dan yang terakhir, mudah berinovasi. Karena UMKM ini bisa cepat mengubah proses produksi atau produk sesuai tren pasar tanpa harus melalui banyak persetujuan. Adapun karakteristik dari UMKM, yang pertama usaha mikro. Usaha mikro berskala sangat kecil, biasanya dikelola sendiri atau melibatkan anggota keluarga. Modal dan pendapatannya masih sangat terbatas. Produk atau jasanya ditujukan untuk kebutuhan lokal atau sekitar rumah. Contohnya, penjual gorengan di pinggir jalan, warung kelontong, tukang tambal ban, dan lain-lain. Yang kedua, ada usaha kecil. Di usaha kecil ini sudah ada beberapa pegawai tetap. Tempat usahanya sudah lebih jelas dan pendapatan mulai berkembang. Namun masih dikelola secara pribadi atau kemitraan kecil, bukan perusahaan besar. Contoh, toko roti kecil, restoran keluarga, laundry, salon kecantikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada usaha menengah. Di usaha menengah ini sudah punya manajemen profesional, beberapa departemen, dan mulai menggunakan teknologi. Biasanya punya jaringan distribusi yang lebih luas dan bisa melayani pasar regional maupun nasional. Contohnya pabrik konveksi skala menengah, produsen makanan ringan dalam kemasan, dan lain-lain. Karena ukuran UMKM yang terbatas, UMKM ini kesulitan mengakses sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. UMKM lebih sulit untuk mendapatkan kredit yang terjangkau, memadai, dan berjangka panjang dibandingkan dengan perusahaan besar. Serta UMKM juga kesulitan mencari individu yang berbakat dengan pengetahuan terkini tentang teknologi, keuangan, dan praktik manajerial. Penyebab utama kegagalan UMKM diantaranya kurangnya akses ke pasar keuangan, terbatasnya akses ke pasar, kurangnya pekerja terampil atau akses yang buruk ke lembaga publik dan swasta untuk pengembangan keterampilan pekerja, pembatasan akses ke teknologi dan peralatan baru dan canggih, berkurangnya akses ke informasi penting dan memiliki manajemen bisnis yang kuat dan efektif, serta tidak ada keterampilan manajemen bisnis. Kita masuk UMKM di Uni Eropa. UMKM di Uni Eropa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian kawasan tersebut. Sekitar 99% dari seluruh bisnis yang terdaftar di Uni Eropa adalah UMKM. Dan pada tahun 2015 terdapat sekitar 23 juta UMKM yang memberikan nilai tambah sebesar 3,9 triliun euro dan mempekerjakan sekitar 90 juta orang. Peran UMKM ini tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga sebagai sumber utama semangat kewirausahaan dan inovasi yang mendukung daya saing regional maupun global. Dengan mempertimbangkan kontribusi tersebut, Uni Eropa menetapkan kebijakan yang ramah terhadap UMKM, guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil. Namun demikian, UMKM juga sering menghadapi kendala serius dalam mengakses sumber pembiayaan. Ketidaksempurnaan pasar keuangan membuat banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal atau kredit, terutama pada tahap awal operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, Uni Eropa melalui lembaga seperti European Investment Bank dan European Investment Fund memperluas dukungan finansial berupa pinjaman, jaminan, serta modal ventura. Lebih lanjut, tahun 2011, Komisi Eropa mengusulkan rencana aksi yang bertujuan mempermudah akses UMKM ke pasar modal dan terus memantau perkembangan akses keuangan melalui survei bersama dengan Bank Sentral Eropa. Baik, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Saya Muhammad Marsal Dafaris, pamit undur diri. See you next time. Peace.